Jadi belakangan yang kita lihat, yang ramai diperbincangkan adalah Presiden Jokowi yang menginginkan 3 periode, kan seperti itu. Ya, orang-orang yang dahulu membantah itu juga kemudian kembali menyerang Presiden Jokowi dengan isu 3 periode. Seperti Bang Adian Apitupulu yang dahulunya membantah itu bahwa Presiden Jokowi tidak pernah membicarakan tentang 3 periode. Presiden Jokowi tidak pernah membicarakan tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan lain-lain sebagainya. Sekarang ketika Presiden Jokowi lebih condong mendukung Bapak Prabowo Subianto, Bang Adian Apitupulu mulai berbalik gitu. Mulutnya mulai belok kanan, tadinya sen kiri belok kanan. DPP PDIP Puan Maharani memberi sinyal menjadikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming sebagai bakal cawapres Ganjar. Perempuan peluang terbuka jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan untuk menurunkan syarat usia cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Ya kalau memang kemudian di MK-nya yang disetujui untuk wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Kalau DPP menyampaikan seperti itu ya kita lakukan. Wong itu kan dimungkinkan Mas Gibran bisa menjadi cawapresnya Ganjar. Kalau sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Semua tergantung Mas Gibran sendiri toh. Mas Gibran sendiri kan mau dicalonkan sebagai wapresnya Pak Prabowo ya hak Mas Gibran sendiri. Wakil Ketua Umum atau Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengisyaratkan terbuka peluang bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden atau cawapres untuk menampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Anies sendiri dibebaskan oleh Nasdem untuk menentukan siapa sosok cawapres yang akan dia tunjuk. Ali menyebut jika kemudian Gibran dipantaskan untuk menjadi cawapres Anies, kenapa tidak? Prabowo Subianto berharap MK mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres. PDIP diwakili oleh Ibu Puan Maharani juga mengharapkan MK mengabulkan gugatan syarat batas usia capres-cawapres. Sama-sama mengharapkan. Yang menjadi persoalannya, Mas Gibran Rakabuming Raka lebih memilih menjadi pendamping Bapak Prabowo Subianto dan bukan Bapak Ganjar Pranowo. Itu yang kemudian menjadi persoalan. Presiden Jokowi dalam undang-undang kita tidak dilarang kok presiden berkampanye selama dia mengambil cuti. Lalu minta menjadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk menantunya dikasih lagi. Banyak bang ya dikasihnya bang. Dikasihnya banyak benar. Nah ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa. Dia tidak pernah ngomong itu. Dia tidak pernah bicara tentang 3 periode perpanjangan. Bahkan dia katakan saya taat konstitusi. Putar ulang. Korek telingamu, putar ulang. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya, Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, terima kasih buat segala dukungan kalian. Kali ini saya ingin membuka wawasan masyarakat terkait pandangan tentang politik. Jadi berbicara tentang politik itu sama seperti ibu-ibu mengendarai sepeda motor. Ya, saya ibaratkan perpolitikan khususnya di negara kita, ya, prakteknya itu seperti ibu-ibu mengendarai sepeda motor. Yang saya maksudkan adalah ibu-ibu, ya tidak semuanya. Tapi ibu-ibu itu saya nggak tahu masalah ingatan atau gimana ya. Seringkali kita jumpai di jalan ibu-ibu kalau kendarai motor itu biasanya sen kiri beloknya ke kanan gitu. Jadi seperti itulah kira-kira praktek politik yang terjadi di tanah air kita. Ya, contohnya belakangan segala tuduhan yang
dialamatkan kepada Presiden Jokowi dan keluarganya. Bisa saja tuduhan-tuduhan itu dilakukan justru oleh pihak yang menuduh gitu. Bukan Presiden Jokowinya, bukan keluarganya Presiden Jokowi, tapi pihak yang menuduh itulah yang melakukannya. Tetapi karena mereka gagal, sehingga kemudian hal-hal itu dituduhkan terbalik terhadap orang yang dituduh. Gitu. Ada beberapa contoh yang ingin saya paparkan di sini. Yang pertama tentang isu presiden 3 periode. Yang pertama, bahwa niat agar Presiden Jokowi bisa ikut kembali dalam kontestasi politik 2024 sebagai calon presiden, itu betul-betul suatu niat, harapan, bahkan doa yang lahir di hati rakyat jelata. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang situasi di kalangan elit, sebenarnya pihak mana yang menginginkan Presiden Jokowi itu maju lagi gitu? Apakah itu adalah ambisi pribadi Presiden Jokowi dan keluarganya? Ingat, ya, patokan berpikirnya tadi udah saya kemukakan, bahwa praktek perpolitikan khususnya di tanah air kita itu ibarat ibu-ibu mengendarai sepeda motor. Jadi belakangan yang kita lihat yang ramai diperbincangkan adalah Presiden Jokowi yang menginginkan 3 periode, kan seperti itu. Ya, orang-orang yang dahulu membantah itu juga kemudian kembali menyerang Presiden Jokowi dengan isu 3 periode. Seperti Bang Adian Apitupulu yang dahulunya membantah itu bahwa Presiden Jokowi tidak pernah membicarakan tentang 3 periode, Presiden Jokowi tidak pernah membicarakan tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan lain-lain sebagainya. Sekarang ketika Presiden Jokowi lebih condong mendukung Bapak Prabowo Subianto, Bang Adian Apitupulu mulai berbalik gitu. Mulutnya mulai belok kanan, tadinya sen kiri belok kanan. Yang kemarin dengan tegas mengatakan Presiden Jokowi tidak pernah ngomong tentang 3 periode, Presiden Jokowi tidak pernah ngomong tentang perpanjangan masa jabatan presiden, sekarang Bang Adian Apitupulu malah menuding Presiden Jokowi. Ketika minta wali kota Solo dikasih, minta jadi gubernur dikasih, minta jadi presiden dikasih, minta 2 periode dikasih, giliran minta 3 periode kita tolak karena ini menyangkut konstitusi katanya. Padahal dia yang kemarin membantah dengan tegas isu 3 periode, isu perpanjangan masa jabatan presiden, bahwa isu itu lahir dari ambisi Presiden Jokowi, ya kan? Nah, ini salah satu contoh konkret, contoh nyata bahwasanya praktek perpolitikan di tanah air kita itu ibarat ibu-ibu mengendarai sepeda motor, sen kiri belok ke kanan, begitu. Nah, terus terkait perpanjangan masa jabatan presiden, apakah itu lahir dari ambisi kekuasaan Presiden Jokowi? Sama juga tidak gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kekuasaan, yang pertama, apakah Jokowi adalah satu-satunya simbol kekuasaan negeri ini? Tidak gitu. Berkaca pada kisruh yang pernah terjadi di DPR RI, di gedung parlemen sana, di mana ketika Pak Mahfud MD mengungkit soal RUU perampasan aset koruptor, Pak Bambang Pacul dengan tegas kalau berbicara tentang RUU perampasan aset koruptor, kalau berbicara tentang pembatasan uang kartal, sana lobinya sama bos. Bos yang dimaksud siapa? Ibu Megawati. Jadi pandangan bahwa Presiden Jokowi merupakan satu-satunya simbol kekuasaan negeri ini tidak benar. Salah itu, salah. Saya pikir dengan sikap pernyataan tegas dari Pak Bambang Pacul itu sudah cukup memberi kita satu pemahaman bahwa simbol kekuasaan negeri ini belakangan yang sebenar-benarnya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, bukan Presiden Jokowi. Nah, kenapa kemudian Presiden Jokowi itu sekonyong-konyong berseberangan dengan partai PDIP? Nah, pernah ada yang menyentil Presiden Jokowi
lebih memilih untuk datang ke acaranya Golkar gitu, Rakernas atau Rapimnas Golkar gitu. Giliran acara PDIP tidak dihadirinya gitu kan. Nah, saya kadang-kadang kasihan sama Pak Jokowi, ya kan? Giliran datang ke acaranya PDIP tidak dihargai. Masyarakat luas ini kan tidak tahu kondisi sebenarnya yang terjadi di internal partai PDIP. Masyarakat Indonesia ini kan tidak tahu bahwa dalam internal partai PDIP, dalam acara-acara Rakernas atau Rapimnas atau apalah istilahnya itu kan, Presiden Jokowi itu pernah dihura-hura, diolok-olokan. Masyarakat tidak tahu itu gitu. Jadi diamnya Presiden Jokowi ya bukan berarti bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di sana. Ada banyak hal yang terjadi terkhususnya di internal partai PDIP, ada banyak hal yang menyudutkan, memojokin, yang katakanlah mengucilkan pribadi Presiden Jokowi maupun keluarganya di sana, ya, dipermalukan di internal sana, ya, bahkan katakanlah dihina di sana, gitu, ya, anak-anaknya, Mas Gibran Rakabuming Raka, ya, apa namanya, keponakan, iparnya, ya, menantunya Bobi Nasution, ya, direndahkan, diolok-olok, dikucilkan. Nah, Anda sepakat sama saya, Anda tentu sepakat sama saya bahwa saya akan keberatan menghadiri suatu acara, ya, meskipun itu adalah acara keluarga saya. Satu hal, saya harus ada di sana sebagai bentuk kepedulian dan rasa hormat terhadap keluarga, terhadap orang tua. Tetapi bagaimana kalau setiap kehadiran saya di sana itu saya dikucilkan, saya dipojokin, saya dihura-hura, saya dipermalukan, saya direndahkan. Nah, kemudian saya membuat keputusan untuk tidak lagi mau menghadiri acara-acara keluarga saya. Apakah saya salah? Apakah saya berdosa? Saya kira tidak. Saya kira keputusan yang sangat baik, keputusan yang tepat ketika saya memilih untuk tidak menghadiri acara-acara keluarga saya. Nah, kondisi seperti inilah yang dialami oleh Presiden Jokowi, anaknya Gibran Rakabuming Raka, dan juga menantunya Bobi Nasution. Tapi masyarakat luas kan tidak mengetahui hal ini. Begitu. Tapi saya pikir masyarakat Indonesia masih ingat dengan sebuah video selfie Ibu Puan Maharani, ya kan? Ketika Presiden Jokowi hadir dalam sebuah acara partai PDIP, dan selepas acara itu Presiden Jokowi duduk menghadap Ibu Megawati, duduk di sebuah kursi yang saya lihat itu tidak lebih baik daripada kursi anak SD, kursi di kelas SD, ya kan? Ini seorang presiden loh, kepala negara loh, kepala pemerintahan, simbol negara bahkan. Didudukkan di sebuah kursi yang tidak lebih baik dari kursi di kelas SD, berhadapan dengan Ibu Megawati, dan jelas-jelas menunjukkan bahwa Presiden Jokowi sementara didikte oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, kesan apa yang bisa kita lihat di situ? Bahwa sesungguh-sungguhnya berbicara tentang simbol kekuasaan negeri ini tidak semata-mata berbicara tentang Presiden Jokowi. Ada yang di atas dari Presiden Jokowi, ada yang lebih tinggi dari Presiden Jokowi. Berbicara kekuasaan, yang di atas dari Presiden Jokowi, lebih tinggi dari Presiden Jokowi adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Jelas itu. Jadi salah kaprah kalau kita kemudian membangun satu pandangan bahwa Presiden Jokowi adalah sebetul-betulnya simbol kekuasaan negeri ini, simbol tunggal kekuasaan negara Republik Indonesia. Salah kaprah. Itu tidak benar. Dan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan mengatakan, saya bukan petugas partai, saya bukan boneka partai. Kalau dibilang petugas rakyat, kalau dibilang bonekanya rakyat, saya bersedia. Saya siap menjadi petugas rakyat, saya siap menjadi bonekanya rakyat,
Tapi jika dikatakan petugas partai, boneka partai, atau ekstrimnya boneka Ibu Megawati, saya tidak bersedia. Bayangkan itu. Jadi kita bicara tentang isu yang belakangan juga marak ditebar dan digoreng oleh kubu yang punya sentimen pribadi, sentimen negatif terhadap Presiden Jokowi, yaitu tentang kekuasaan. Kekuasaan, menggunakan kekuasaan segala macam. Rakyat, dengerin saya. Bahwa Presiden Jokowi bukan simbol tunggal kekuasaan negeri ini. Bahwa ada yang di atas Presiden Jokowi, ada yang lebih tinggi dari Presiden Jokowi, itu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, saya mengulangi kembali apa yang pernah saya katakan, bahwa ketika Presiden Jokowi menjadi baru maju sebagai calon presiden, nah, isu bahwa Presiden Jokowi minta jadi presiden itu hoax. Oke? Isu Presiden Jokowi minta jadi 2 periode hoax. Presiden Jokowi bukan sosok yang ambisi kekuasaan, tidak. Tidak. Ya. Dia jadi wali kota Solo juga atas dorongan dari beberapa pihak. Dan kebetulan masyarakat lingkungannya mendukung, memberi support. Sehingga beliau maju. Kemudian ketika berangkat ke Jakarta, bukan inisiatifnya Presiden Jokowi. Ada pengaruhnya Bapak Prabowo, ada pengaruhnya Bapak Yusuf Kala yang menghentar Presiden Jokowi ke Jakarta. Kemudian Presiden Jokowi sudah berjanji kepada masyarakat Jakarta bahwa akan fokus selama 5 tahun ke depan untuk membenahi Jakarta, benah kota Jakarta. Datang-datang pada momen Pilpres 2014, Presiden Jokowi itu dipinang, diminta oleh Ibu Megawati. Bukan Presiden Jokowi nyodorin diri jadi calon presiden, tidak begitu. Ingat ya patokan berpikirnya tadi. Praktek perpolitikan negeri kita itu seperti ibu-ibu mengendarai sepeda motor, sen kiri belok kanan. Jadi Presiden Jokowi, Pak Jokowi itu diminta oleh Ibu Megawati. Dimintanya bukan sekali, sekitar 3 kali diminta. Dan pada momen terakhirnya Presiden Jokowi mengajukan syarat-syarat bahwa kalau saya terpilih jadi Presiden Republik Indonesia, syaratnya saya tidak mau disetir-setir oleh partai. Nah, di periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, saya pikir situasi agak lebih longgar gitu ya. Jadi, wow, euforia masyarakat, sambutan baik masyarakat terhadap Presiden Jokowi begitu meriah, begitu luar biasa. Di periode kedua, euforia masyarakat, sambutan baik masyarakat itu tensinya sedikit menurun. Ya, kita bicara realita ya, tensinya sedikit menurun. Sambutan masyarakat sedikit menurun. Kenapa? Karena di periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, dari partai PDIP sudah mulai menyetir-nyetir. Sudah mulai melakukan upaya-upaya untuk menyusupkan kepentingan partai. Terutama Ibu Megawati sudah mulai mendikte dan menyetir-nyetir ke pemerintahan Presiden Jokowi. Itulah kenapa Presiden Jokowi seperti tersandra kepentingan. Itulah kenapa Presiden Jokowi tidak semasif periode pertama. Ya, hari ini muncul di NTT, besok tiba-tiba muncul di Papua, lusanya tiba-tiba muncul di Kalimantan untuk meninjau segala proyek pembangunan yang sedang berjalan. Tidak semasif pergerakan Presiden Jokowi di periode pertama. Kenapa? Karena ada kepentingan-kepentingan partai, ada kepentingan-kepentingan pribadi Ibu Megawati yang coba dipaksa susupkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. Itu yang menyandra langkah Presiden Jokowi, sehingga langkah kerja Presiden Jokowi terasa tersendat. Itulah kenyataannya. Nah, kemudian sekarang kita bergeser ke persoalan bansos, isu bansos. Penjelasan Ibu Tri Risma hari ini, Menteri Sosial, dan Ibu
Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang dihadirkan di Mahkamah Konstitusi, itu jelas Presiden Jokowi tidak mengambil untuk kepentingan pribadinya anggaran bansos, tidak. Saya secara pribadi ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Tri Risma hari ini. Ya, meskipun kalau berbicara tentang penyaluran bansos di tangan Ibu Tri Risma hari ini berantakan, ya, saya harus fair. Saya berterima kasih, bukan berarti Ibu Tri Risma hari ini sudah sukses dalam menjalankan tupoksinya sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia, ya kan? Tapi terlepas dari itu, terpisah dari hal itu, saya berterima kasih terkhususnya untuk keterangan Ibu Mensos di Mahkamah Konstitusi. Juga keterangan Ibu Sri Mulyani yang secara gamblang menerangkan bahwa Presiden Jokowi tidak membagikan sembako, entah itu beras atau apa, kepada masyarakat dengan menggunakan anggaran bansos. Tidak. Yang dibagikan oleh Presiden Jokowi kepada rakyat dalam bentuk sembako dan lain-lain, meskipun menurut pandangan awam masyarakat itu adalah bansos, tapi sebenar-benarnya itu bukan bansos. Saya menyebutnya banpres atau bantuan presiden karena sumbernya dari dana operasional presiden. Kasarannya itu adalah duit pribadi Presiden Jokowi. Dari APBN memang, tapi itu dana operasional. Dana operasional presiden itulah yang kemudian dipisah sebagian, dijadikan beras, dijadikan sembako, macam-macam, kemudian dibagikan kepada masyarakat. Oleh pandangan awam, masyarakat melihatnya itu adalah bansos. Apapun itu, masyarakat menganggapnya adalah bansos. Tapi sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya, itu adalah banpres. Bantuan Presiden Jokowi. Saya sempat menyinggung ini, bahwa penyaluran bansos di tangan Ibu Tri Risma ini berantakan. Nah, ini juga pernah saya jadikan masukan untuk Partai PDIP sebenarnya, tapi nggak didengar. Sekiranya Partai PDIP di masa-masa kampanye Pilpres 2024 itu, PDIP tidak kampanye, ya, hanya menggerakkan mesin partai politiknya, turun ke masyarakat, melakukan pemantauan, koreksi terhadap penyaluran bantuan-bantuan sosial. Hanya itu. Karena sejauh ini, contohnya, masyarakat yang sudah pernah terima akan terima terus. Yang tidak pernah terima, tidak terima terus. Nah, sehingga apabila penyaluran bansos itu salah sasaran meskipun niat pemerintah baik, maka salah sasaran itu akan begitu terus, akan awet. Apabila ada penyelewengan penyaluran, maka penyelewengan itu akan terjadi terus. Kenapa? Karena yang terima di awal akan terima terus. Yang tidak terima atau yang belum terima, tidak terima terus. Nah, seandainya pada momen kampanye Pilpres 2024 itu, PDIP tidak kampanye, hanya menggerakkan mesin partai politiknya untuk turun ke masyarakat. Memantau ini, ya, menyelidiki dan melakukan koreksi-koreksi agar supaya penyaluran bansos itu betul-betul tepat sasaran sesuai dengan niat pemerintah. Agar supaya masyarakat itu betul-betul yang layak menerima uluran tangan pemerintah, uluran tangan negara. Itu yang betul-betul menerima. Sehingga ada keseimbangan di masyarakat. Tapi kan tidak. Suara rakyat jelata diabaikan, dicuekin. Nah, sekiranya Partai PDIP di momen kampanye Pilpres 2024 itu melakukan hal ini, ya, turun ke masyarakat, menyelidiki segala seluk-beluk penyaluran bansos, melakukan koreksi-koreksi yang tidak tepat sasaran, ditepatkan sasarannya, yang terjadi penyelewengan-penyelewengan dikoreksi, otomatis rakyat akan merasa berhutang budi terhadap Partai PDIP. Sehingga Partai PDIP tidak perlu mengucurkan begitu banyak dana untuk kampanye. Sudah pasti rakyat akan meluapkan.
rasa hutang budinya itu di bilik suara untuk partai PDIP. Kan seperti itu. Masyarakat Indonesia ini masyarakat yang mudah sekali merasa berhutang budi. Tetapi partai PDIP belakangan mengecewakan. Berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat itu seolah-olah diabaikan, dicuekin oleh partai PDIP. Sehingga wajar ketika masyarakat kehilangan simpatik terhadap partai PDIP. Itu tentang bansos. Nah, jadi menurut saya, kalau berbicara tentang penyalahgunaan bansos, yang patut dipertanyakan itu adalah pihak partai PDIP. Apakah sudah mendorong Ibu Tri Risma hari ini sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia untuk betul-betul mengeksekusi penyaluran bansos itu sehingga tepat sasaran sampai kepada masyarakat lemah yang betul-betul membutuhkan uluran tangan negara itu, ataukah tidak? Jadi pihak partai PDIP sebenarnya yang patut dipertanyakan soal penyalahgunaan bansos, bukan Presiden Jokowinya, karena jelas penjelasan Ibu Tri Risma hari ini dan Ibu Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi bahwa yang dibagikan Presiden Jokowi dalam bentuk bantuan kepada masyarakat, ya, sembako, beras, dan lain-lain, itu bersumber dari dana operasional Presiden, bukan anggaran Kementerian Sosial. Itu jelas. Kembali ke patokan berpikir kita tadi. Perpolitikan tanah air kita ibarat ibu-ibu mengendarai sepeda motor. Sen kiri, belok kanan. Sekarang, poin terakhir, politik dinasti. Apakah betul Presiden Jokowi melakukan manuver untuk membangun kerajaan pribadi, politik dinasti ini? Apakah Mas Gibran Rakabuming Raka kemudian bisa kita artikan sebagai wujud nyata dari upaya Presiden Jokowi mendirikan politik dinasti? No, tidak. Kita lihat baik-baik bahwa yang menginginkan Mas Gibran Rakabuming maju itu adalah Bapak Prabowo Subianto sendiri. Bapak Prabowo Subianto sendiri yang meminta. Permintaan pertama ditolak Presiden Jokowi, permintaan kedua ditolak Presiden Jokowi, ketiga ditolak. Berkali-kali diminta. Presiden Jokowi menolak. Berbicara tentang usia, ada aturan-aturan yang sudah diundangkan bahwa minimal usia capres-cawapres itu 40. Sementara Mas Gibran Rakabuming Raka masih 35 usia. Tapi Pak Prabowo-nya ngotot. Nah, kemudian muncul seorang mahasiswa dari Solo menggugat norma pasal tentang syarat batas usia capres-cawapres. Dan kemudian dikabulkan. Nah, ketika gugatan soal batas usia capres-cawapres itu sementara bergulir di Mahkamah Konstitusi, Bapak Prabowo juga berharap MK mengabulkan gugatan itu sehingga bisa menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Ibu Puan Maharani, ketua DPP Partai PDIP, juga berharap MK mengabulkan gugatan syarat batas usia capres-cawapres itu agar supaya Mas Gibran ini kemudian bisa dipasangkan dengan Bapak Ganjar Pranowo. Jadi Bapak Prabowo juga berharap MK mengabulkan gugatan tersebut. Ibu Puan Maharani juga mengharapkan MK mengabulkan gugatan tersebut. Sama-sama mengharapkan. Jadi saat ini itu kemudian dijadikan landasan berpikir bahwa itu merupakan wujud nyata dari upaya Presiden Jokowi membangun politik dinasti. Itu tipuan, itu kebohongan. Ya, kebohongan luar biasa itu. Masyarakat Indonesia, dengerin, itu adalah kebohongan. Prabowo Subianto berharap MK mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres. PDIP diwakili oleh Ibu Puan Maharani juga mengharapkan MK mengabulkan gugatan batas usia syarat batas usia capres-cawapres. Sama-sama mengharapkan. Yang menjadi persoalannya Mas Gibran Rakabuming Raka lebih memilih menjadi pendamping Bapak Prabowo Subianto dan bukan Bapak Ganjar Pranowo. Itu yang kemudian menjadi persoalan. Jadi jangan kita melihat Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wujud nyata. Seperti kata Bang Faisal Assegaf, kejahatan seorang presiden. Tidak.
wujud nyata dari upaya seorang presiden membangun politik dinasti. Tidak, omong kosong, itu semua omong kosong. Karena bukan hanya Bapak Prabowo yang mengharapkan gugatan syarat batas usia capres-cawapres dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi juga PDIP. Begitu. Bang Faisal Asegaf, apakah dia berbicara betul-betul sebagai oknum pendukung Pak Anies Baswedan secara mandiri? Tidak. Saya yakin di belakang Bang Faisal Asegaf ketika berbicara tentang politik dinasti, ada kepentingan partai PDIP di situ. Jadi Bang Faisal Asegaf, saya tidak melihat Bang Faisal Asegaf berbicara sebagai perwakilan pendukung Pak Anies Baswedan, Gus Muhaimin Iskandar. Saya lebih melihat Bang Faisal Asegaf dan kawan-kawannya dalam pergerakan mereka yang konon adalah pergerakan moral. Ada kepentingan, ya, tunggangan kepentingan PDIP di sana. Oke, saya kira cukup dulu untuk sementara ini. Jadi ini adalah contoh-contoh konkret yang menunjukkan bahwa yang pertama, berbicara tentang kekuasaan, Presiden Jokowi bukanlah simbol utama atau satu-satunya simbol kekuasaan negeri ini. Dan yang kedua, segala isu yang memojokkan Presiden Jokowi dan keluarganya belakangan itu sama seperti ibarat kata ibu-ibu mengendarai sepeda motor, sen kiri belok kanan. Jadi segala yang dituduhkan terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya yang nyatanya itu terbalik. Pada kenyataannya itu terbalik. Jadi mereka yang menuduh membabi buta segala tuduhan-tuduhan keji terhadap Presiden Jokowi, mereka sendiri sebenarnya adalah pelakunya. Begitu. Dan yang kedua, kalau berbicara tentang politik dinasti, melihat kepada Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan berpikirnya, salah kaprah. Presiden Jokowi tidak serta-merta menerima permintaan Bapak Prabowo ketika meminta Mas Gibran Rakabuming Raka mendampingi. Dan yang mengharapkan Mas Gibran Rakabuming Raka bukan hanya Bapak Prabowo. PDIP juga mengharapkan agar Mas Gibran Rakabuming Raka itu disandingkan dengan Pak Ganjar Pranowo. Hanya saja Mas Gibran Rakabuming Raka lebih memilih menjadi pendamping Bapak Prabowo Subianto. Nanti kita lanjut lagi. Saya akan buka contoh-contoh yang menunjukkan bahwa praktek perpolitikan di negeri kita itu sama seperti atau ibarat kata ibu-ibu mengendarai motor, sen kiri, belok kanan. Segala yang dituduhkan terhadap Presiden Jokowi, justru mereka yang menuduh, justru mereka adalah pelaku sesungguhnya. Saya Krisyanto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam NKRI.